Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan setelah menikah. Banyak hal-hal yang dibahas di cerita kali ini. Narasumbernya teman-teman kita sendiri. Ada Indra, Mas Nova, Mutiara, Trian, dan aku. Bye-bye. Kok bye-bye sih? Udah stop. Random show, apanya diomongin? Ya. Tentang apa tadi pertanyaan Apa awal? nanya? Nah, sekarang nih, kan di zaman modern ini ya, kan ada sekarang namanya bapak rumah tangga, ibu yang bekerja sekali di luar. Nah, menurut kalian tuh boleh nggak bapaknya tuh di rumah ngurusin rumah tangga? Nah, istrinya tuh punya kerjaan bagus, jadi itu yang membiayai itu si istri, si bapak itu mengurus di rumah tangga. Gimana? Kalau menurut gua dua Indra opsi. dulu. Kalau gua dua opsi. Heeh. Yang pertama adalah kalau misalkan emang si istrinya punya karir yang bagus di luar dan si suaminya bekerja di rumah, yang pertama opsi pertama nih ya, Ya. bisa boleh karena si suami itu udah berusaha Ya. mencari pekerjaan tapi tidak dapat, Ya. alhasil mereka di rumah. Ya. Pertama. Yang kedua, opsi yang kedua, tidak bolehnya kenapa? Emang batasan si suami itu kan kepala rumah tangga yang memang wajib untuk mencari nafkah ya kan. Ya. Itu tapi kembali lagi daripada diri sendirinya, Ya. mau bertanggung jawabkah apa tidak gitu loh. Itu dua opsi itu. Ya. Kalau menurut gua nggak masalah karena mereka sudah berusaha. Yang penting ada usaha dulu. Tapi misalkan kalau emang belum ada dapat pekerjaan atau apa, mau kayak gimana gitu kan. Yang penting dia support sama si istrinya. Jadi rumah, banyak gitu. si suaminya ngurusi rumah tangga, masak, cuci baju gitu. Itu nggak masalah. Yang penting ada berusaha. tapi realitanya tuh kebalik. Si istri kerja, suami mancing. Gue gak setuju kalau si istri yang kerja, suami di rumah aja. Oh ya gak apa-apa, suami di rumah aja asal nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, ngurus anak. Lu juga yang hamil dan melahirkan. Setuju gue mah. Tapi kalau dia gak hamil dan ngelahirin, kerjaannya mancing, mati aja. Tapi Ngapain jadi suaminya gak sih, gak ada tanggung jawabnya kalau kayak gitu. Bener gak sih? intinya kan kita menikah itu kan sudah ada dasarnya. Si istri juga kan pasti nyari si suami kan setidaknya ada Iya, bener kan. berusaha dalam kalau- hal pekerjaan saya, bertanggung jawab, Udah kan, komitmen awal. kan di zaman modern kan banyak sih bapak rumah tangga, ibu kepala keluarga gitu kan. Nah kan gue tuh mikirnya, oh ya udah sih kalau seandainya istri gue punya karir bagus, gue kerja dari rumah aja all answer gitu kan. Itu kan cita-cita lu ya? Iya gak sih? Bersama tua kaya. Iya, cita-citanya Mas Nova itu dapat mertua yang kayak 7 turunan. Jadi dia di rumah aja kipas-kipas uang gitu. Ya Allah. Amin. Saya juga pengen sebenarnya kalau gitu. Nikahin Tapi janda. Nikahin janda sugih. tapi kalau gua ketika emang ada karir yang bagus dalam diri gua sendiri nih, gua pengen tuh si istri di rumah. Oh, cocok. Di istri di rumah, Bagus lah. dia punya ilmu apa? Entah masak, entah dagang, YouTuber bisnis, YouTuber. Gua support dia. bagus, Gitu. bagus. Ngurus ikan Jangan ya, bikin Beb ya. TikTok. Jangan bikin TikTok gua. Tuh, dari TikTok nanti di endorse. Iya dong. Kalau cantik sih, astagfirullahaladzim. Iya. Jadi Ya, gitu. bener kan itu baik. kan di endorse. Gini loh. Kan? Lucu juga. Hal sepele aja. Ketika istri menikah itu sebenarnya itu banyak mudorot di luar. Banyak mudorotnya. Istri menikah, Istri Kerja bekerja di di luar itu banyak mudorotnya. enakan aja sih. Contohnya kalau misalkan di office khususnya, mereka kan berkecimpung sama para ibu itu kan. Ibu. Iya, pasti nggak jauh dari Gibah. iya. Nih gibah nih bukan gibah. Dari gibah. Soal apa? Real fakta itu. Lebih baik. Ya udah, si nanti istri kalau itu. kerja mah di plester aja mulutnya. Enggak Jadi sih. pakai telepati. Telepati. Iya. Tapi tempat gue tuh bapak gue tuh di pabrik gue yang cowok-cowok yang malah gibah loh. Soalnya tahu semua sih. Ada ibu-ibu. Baik sih istri itu di rumah. Baiknya ngurus anak atau usaha. Setuju. Ngurus anak aja, nunggu suami Tapi dapat ya jajan gimana bulanan. komitmen awal sih.
kalau emang dia mau bekerja, tapi Terus ketika tanya sudah bekerja, Ini Mute belum jawab. Mute mau jawab nggak? Jawab Mute cepetan. Ini aku ada tema yang agak sedikit cepetan. Belum greget. Diam Ya tidur, udah. ngiler aja. Terus ya, seandainya ini kan pasangan ya, cewek ya. Menurut kalian itu penting nggak sih keperawanan itu di apa ya ngomongnya? Jaga. Ditunjukin, bukan ditunjukin maksudnya apa ya? Diberitahu, ngaku gitu loh. Kepada calonnya gitu loh. Menurut kalian tuh Lihat kamera. perlu cerita nggak sih? Kalau misalnya si ceweknya nggak mau, aku nggak mau. Si terus ceweknya tuh udah perawan apa enggak gitu. Kalau cowok tuh penting nggak? kalau menurut gua Kalau buat gini cowok. loh, sadar pada si cowoknya itu seperti apa dulu, gitu loh, perusak wanita kah, gitu loh, atau misalkan alim kah, mereka juga kan punya komitmen, dan mereka juga harus ngaca diri lah, nggak mungkin mereka orang yang keji pasti dapat yang keji juga, kan sudah ada dalam hadis. Ya. Iyalah. Nah, iya, nih contoh mereka si cowok keji nih mencari si calon istri ya kan, Iya. calon istrinya, lu masih perawan nggak? Misalkan gue udah enggak, gitu kan, dia nolak, padahal dia tuh ngelakuin waktu-waktu dulu misalkan. Dia juga ngerusak Iya, orang gitu. ngerusak orang. Walaupun misalkan dia dapat 10 cewek ditanya seperti itu, pasti nggak bakal ada ujungnya. Mereka harus nyadar diri juga gitu ya. Yang penting satu sama lain mereka ya saling aja, Harusnya itu tuh saling pertanyaan terima satu dari sama cewek ke lain. cowok gitu. Iya, kalau cewek tuh lu perlu cerita nggak sih masa lalu lu ke calon Emang dia suami lu? cowok? Yang penting mah komitmen, dia mau terima lu cewek, masa lalunya apa enggak. lu cewek perlu cerita nggak sih ke calon suami lu kalau gue pernah masa lalu gini. Pernah week gitu. Pernah sih. Kayaknya sih harus. Nah, terus lu nggak takut misalnya seandainya cowok lu mundur gitu? Ya enggak lah. Kalau udah takdir mana nanti juga nikah. Kalau enggak ya udah cari yang lain. Jatuhnya gitu ya dia. Soalnya kan Soalnya banyak kan kayak gitu kan, Oh, iya. takut banyak waktu dites gitu kan, akhirnya aku nggak mau cerita sama calon suami aku, takutnya entah dia nggak suka sama aku, gue punya kista punya apa gitu kan, kalau punya kista, penyakit atau nggak perawan, takut ngomong ke calon suaminya, takut dianya nggak jadi nikah gara-gara masalah sepele doang. kalau kata aku nih ya, kalau mau nikah itu harus jujur semuanya. Jujur apa adanya di dalam diri Iya. masing-masing, mau si cowok, mau si Daripada cewek. nanti nyesel belakangan, lebih baik jujur di awal. Berarti lu bakalan cerita tentang masa lalu ke calon suami lu? Enggak juga. Apa? Lu bakalan cerita masa lalu lu ke calon suami lu? Enggak, kecuali dia nanya. Gitu. Iya, Lalu? gini loh. Ya, Iya. kan cerita jujur. Gini loh. Pernah pernah diapain aja gitu sama mantan-mantan. Enggak, Pastinya bercanda, mah kan. nggak bakal nanya Nggak kayak gitu. semua. Nggak sama kayak Hanya gitu. menjawab yang Pertanyakan. saja. Biasanya juga kayak gitu. Yaudah, terus apa lagi, gue nggak tahu pertanyaan lagi nih. Oke, mau nanya enggak? Ini pengen nanya apa pendapat kita masalah tentang yang akan datang. Walaupun Pengen kita nanya nggak? masih ngomong-ngomong Masih amburadul sih. masih belum pada nikah di sini sebenarnya. Iya bener ya. Terniat, tapi niat omongannya udah- niat nikah sih, niat nikah. Ya ampun. Ya nggak sih, niat omongannya. nikah nggak lu? Ya, Ya, ngomong aja ya dulu. seenggaknya kan sharing itu kan penting buat pengalaman nanti gitu kan. Mau Kalian teh- pada pacaran nggak sih? Aku mah tipe kalau orang yang nggak suka pacaran. Ya, bakal pacaran lah buat kenalan Kalau- lebih jauh sih. Kalau aku sih bakal Saya pacaran sih. tergantung dengan pasangannya. Kalau mau diajak pacaran, cuman kan pacaran, kamu tahu sendiri pacaran saya kayak gimana. nggak jelas. Ya, sebulan Gue sekali nggak tahu. paling. Gue nggak tahu. Jadi ya pacaran sebenarnya kalau dalam bahasa saya hanya mengikat aja. Lalu saya seru sama kamu, udah kamu juga seru sama saya. Nah, aku sih Tolong, kalau pacaran jangan sama kayak yang lain gitu, dulu, gitu. setuju kalau pacarannya kayak gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang kayaknya pacaran itu kayaknya negatif gitu ya. Iya enggak sih? Ya kebanyakan anak muda seperti itu pola pikirnya juga. Mungkin karena cerita yang Negatifnya beda negatifnya mungkin. kali ya. Kan negatif menurut lu bukan berarti negatif buat dia juga sih. Berarti kan makan bareng, nonton bareng kan belum tentu negatif. Itu hal yang biasa kata Uni, Iya. tapi ada hal yang lebih negatifnya gitu. Nah, pacarnya kayak gitu tuh yang aku nggak suka, tapi malah aku dikata norak karena nggak pacaran. Nah, Soalnya kan Kan bisa menghargai pendapat sih, nggak perlu ngatain orang lain nolak. orang itu kan sebuah hidup itu kan ada sebuah pilihan.
mau dia mau pacaran mau dia enggak ya itu mereka yang jalanin. Orang kan nggak belum tentu ngasih makan ke mereka, enggak kan, kita yang jalanin ya udah gitu. Orang tuh ada yang tipe kayak gitu, gue nggak mau pacaran sebelum gue sukses, ada. Gue mau pacaran buat main-main, ada. Gue mau pacaran buat semangat, ada. Jadi pacaran itu tujuannya untuk apa? Gue nggak mau pacaran, kalau mau ayo nikah. Itu ya Cia ya. Zaman sekarang ada yang namanya pak boy, pager gitu. Pager aku tahunya. Boy, pager. Gue bukan pak boy pak. Kayak yang lagi. Apa ge? Ini masih tanda tanya nih yang. Maksudnya ngapain sih? Nah terus apalagi ya, gue bingung deh mau nanya apa. Kita Jadi sebenarnya kalau dalam pacaran, saya heran dengan orang yang pacarannya ganti-ganti gitu. Apa yang dicari gitu kan? Mungkin gak Kepuasan. nyaman. Puasa sebentar nggak cocok putus, nggak cocok dikit putus, sebulan. kadang Kalau enggak seminggu, 2 dia minggu. pengen pamer ke temennya. Gue mantannya banyak. Biar apa banyak-banyak. Ya kayak gitu mereka pamernya. Mantan gue banyak gitu kali. Enggak juga. Kali ya. Nanti Nggak biar tahu. itu apa pas undangan undang semua satu orang 50.000 lumayan ya. iya takutnya gue tahu makanya tuh kan nggak pacaran tuh takutnya itu tahu salah pilih tahu. Mereka itu nyari Paham nggak sih maksudnya? kriteria. Kan ada yang namanya ta'aruf. Ya kan maksudnya kan Ini akhirnya ya, kan yang namanya pacaran itu nggak ada yang fakta, semua yang dijalani itu semua. Oh, kalau udah nikah tuh baru kawan semuanya. lah iya itu cuy, makanya kan perlu kenal lebih lama nggak sih? Enggak Oh, juga. Misalnya gue sama Una kayaknya mas kenapa gini ya, Una kata kayak gini ya kalau lagi capek gini nggak, kayaknya kan Kalau nikah kan bau ngejalanin suatu hubungan yang serius itu, kalau menurut gua ya langsung di kata semi gitu. Enggak enggak. juga. Si cewek sama cowok menjalin hubungan yang bener serius nih ya, Komitmen. komitmen segala macam tanpa Harus. mereka tahu sifat satu sama lain. Nah ketika emang dia mau serius itu, Allah itu nunjukin loh sifat aslinya dia itu ke kita, si cowok ke cewek ke cowok gitu loh. Jadi contoh halnya misalkan yang tadinya baik sebelum kenal sampai dapat si cewek nih, Namanya terus juga sampai mereka PDKT. pacaran ya kan, mereka Ini baik, kan manis-manis. tapi si cowok ini ngejanjiin mau serius sama dia, oke ngejalanin hubungan. Nah di situ kalau misalnya buat ngejalin hubungan itu Allah itu ngasih jalan, sifat satu sama lain itu udah terbuka kelihatan. Nah di situ peran si cewek atau peran si cowok mau nerima apa enggaknya di situ. Kalau mau nerima, konsekuensinya ketika menikah ya udah, kan udah konsekuensi. Gue kurangnya ini, gue pernah ini. Jadi kayak gitu. Ketika si cewek sama si cowok pengen menikah itu, godaannya itu pasti Allah tuh ngasih ngebuka semua tuh kejelekannya dia seperti ini, tanpa harus dikasih tahu dari lo sendiri ngomong si cewek gue punya ini enggak, nanti kelihatan sifat aslinya lo marah-marah, agresif apa posesif dan segala macam pasti kelihatan semua. Itu udah takdir, udah ini hukum alam, udah pasti kayak gitu semua. Udah hatam. Iya dong, karena apa? Karena dia udah siap. Karena gini, gue pengalaman bukan Udah gue siap. pribadi, Hatam. karena pengalaman yang dari teman-teman sharing gitu kan. Jadi gue ngambil ilmunya mereka. Oh jadi seperti ini menikah itu tidak mudah. Iya. Karena banyak hal yang misalkan menikah itu banyak yang cerai itu karena apa? Karena mereka hawa nafsu yang dijalanin, yang dikejar itu tujuannya. Week doang. Untuk apa gitu kan, nggak ada ibadahnya. Tapi kalau misalkan mereka itu bener-bener niat satu sama lain buat serius, buat fokus, buat ibadah itu pasti Allah juga ngejalanin yang mulus. Nah, Gitu enggak. bro. Kalau menurutmu lah, kalau poligami asal agama gimana? Kalau poligami itu sebenarnya gini, poligami itu kan kepuasan si cowok ya. Dalam artian gini, mereka itu mereka tuh gini, poligami. Indra time. Mereka itu In that time. iya. Mereka itu Boleh tuh puas. thumbnail. Yang pertama mereka itu punya
punya kekayaan, mereka itu bebas punya uang, dan kepuasan mereka itu kurang. Contoh, misalkan gua nih, gua punya kaya, harta banyak segala macam, walaupun istrinya cantik, ya kan? Itu pasti si cowok itu ngambil ke zaman dulu. Contohnya, orang Nabi aja banyak kok istrinya, masa gue enggak? Tambah satu lagi, nambah gitu loh. Jadi poligami itu di situ kepuasan si cowok sebenarnya. Kalau lu nih, kalau si suami lu nanti minta poligami lu gimana? Si siapa? Ngeri. Satu aja belum dapet ya, udah mau poligami ya ampun, jauh banget itu loh, ya. Mas, di perempatan itu. Astagfirullah. Ya gimana ya, dia mau jauh banget ya, satu aja belum dapet. Apa? Poligami? Iya. Enggak lah, nggak mau. Enggak, Coba lebih ya. baik cukup satu. Poliandri. Aku mah harus punya komitmen. Kan aku dari keluarga yang kan aku dari anak broken home, jadi pokoknya dalam hidupku prinsipnya pengen nikahnya satu sekali seumur hidup dan nggak boleh cerai sama dia. Amin. Nah, Kalau seandainya- poligami, kalau seandainya dia minta poligami, dia meninggal aja dia gitu. Gue Enggaknya. gak mau dapet surga, nggak mau, nggak Ya, mau, seandainya nggak kan ikhlas. Biasa gini, kalau gua ngelihat dalam artian yang cewek ibu-ibu yang biasa dipoligami itu, mereka itu udah puas sama harta. Jadi ya udah, papa silakan menikah lagi. Anjir. Mereka kan sudah puas apa yang dia Ya minta. udah, berarti kita akan diberi. berondong gitu. Bener gak? Enggak juga, kadang-kadang tuh mereka tuh takut jadi miskin kalau udah cerai. Kalau kayak gitu Takut jadi pemikirannya miskin salah, pasti. Kak. Takut jadi Enggak, miskin. ada banyak opsi. Poligami itu Banyak opsi, bro. dilakukan buat apa si ceweknya nggak bisa ngelengkapin cewek cowoknya ini. Ya, intinya ya. Secara cowoknya ini sibuk ya kan, ceweknya ini misalkan punya kekurangan. Punya koram Terus misalkan dianya kan nggak misalkan bisa. adil. Iya. Si ceweknya ini bisa apa ya, bisa mikir cowoknya adil. Nah, boleh tuh dianya kan punya kekurangan, nggak bisa ngelengkapin si ini. Boleh ngajuin, ya udah nggak apa-apa kalau mau ini, dengan syarat si ceweknya itu bisa ngelengkapin yang kekurangan yang ada di dia. Bisa, itu banyak cara sih, banyak opsi sih mas. Kalau untuk poligami itu kepuasan, bukan. masalah kepuasan Tapi banyak. banyak kayak gitu tau. Banyak Lu punya kepuasan. kutunya. Kalau masalah kepuasan berarti itu egois Mau dari milik cowoknya lambang. itu, dia Iya, nggak paham. kan gue bilang Rambutnya poligami itu banyak opsi. Kalau menurut gua kayak gitu, menurut Mute ya beda lagi ya, itu pandangan kan. Iya, masing-masing. Masing-masing semua itu banyak sih opsinya. Tapi ya gue jujur nggak mau, jujur ya mak, kan gue kan pernah pacaran, ngelihat dia selingkuh aja sakit, apalagi punya. Sebentar. Oke, ya. Orang selingkuh Nanti di- itu dengar dulu. sensor. Orang selingkuh itu ya akan selingkuh lagi nggak di masa depan? Iya, Betul. iyalah. Karena iya, pasti akan selingkuh lagi. Soalnya ya Apa ngerasain yang lah pokoknya. mereka lakukan itu pasti terjadi lagi. Jadi baca ya, kalau cowoknya selingkuh, terus pas nikah dia bukan selingkuh lagi nggak sih? Pasti. Gitu, banyak Tergantung sih itu kayaknya. calon suaminya bukan Pasti. selingkuh lagi nggak? Tergantung sih Kecuali- kayaknya. Tapi nggak tahu. Mereka bener taubat. Tobatnya bukan tobat sambal ya, Beb. Macam Tobat playboy kelas kakak apa yang di artis kita ya, Raffi Ahmad, Irwansyah kan sebenarnya dulu playboy. Iya bisa. Sekarang nggak tahu dah bisa apa enggak. Cuma kayaknya enggak. Ya enggak, Tapi nggak tahu juga sih. mereka kan nggak dipublis kan. Dalam hal seperti itu mereka nggak dipublikasi. Tapi kalau misalkan udah nemu yang cocok, benar-benar cocok kan kayaknya kemungkinannya bisa turun. Iya. Tergantung dengan istrinya juga, kalau nggak bisa memuaskan atau memberikan kebahagiaan dalam berkeluarga, ya bisa jadi suaminya bisa melipir atau cari kebahagiaan lain di luar gitu. Nanti kalau lu punya suami, punya istri, itu uang hasil suami itu bakal lu kasih ke istri semuanya, apa si suami ngasih sebagian doang gitu? Kalau lu Itu gimana? pertanyaan buat cowok ya. Iya. Kalau gua gini, gua pasti bilang ke istri, kan setelah menikah itu kan si istri tahu dompet kita seberapa. Ya. Kita kan nggak boleh selingkuh, dalam artian selingkuh juga bukan selingkuh sama cewek kan, selingkuh Ya. dalam uang atau Ya. apa. Mah, saya gajian segini, Heeh. gitu kan. Saya punya usaha. Ya. Mohon mama megang uang yang kerja dan
uang usaha itu nanti dibagi hasil. Karena apa? Kalau misalkan saya kasih semua, nah dan si istri kan banyak tipenya nih macamnya. Kita nggak tahu nanti kan menikah itu si istri itu bisa megang uang nggak sih, bisa kondisiin uang atau manage keuangan. Itu kan kita juga ngelihat ke situ. Contoh, kasih dulu misalkan 2 juta, misalkan dari gaji 4 juta kasih 2 juta. Kita juga harus treatment juga tuh si istri. Jadi kalau menurut gua ya jangan sampai boral banget dong. Kita nggak tahu nih si istri nih, bener serius. Ini juga nanti pengalaman loh. Ini dari temen gue juga, serius. Ada istri yang kayak, ada suami yang kayak gitu. Misalnya gaji 4 juta. 20 menit, Bro. Misalnya gaji cepet ini. gaji 4 juta nih. Nanti dipotong ini. Ada yang Tambah ini si doang aja. suami itu di treatment si istrinya dalam artian manage keuangan. Iya. Kasih 2 juta ini pakai apa aja sih mereka? Si Iya. istri ini bisa manage keuangan sampai sekian. Kita Iya. kan nggak tahu kan namanya keuangan itu naik turunnya. Iya. Kalau misalkan emang bener serius dan juga bisa bener mereka bisa manage keuangan, bisa diserahin semua. Emang wajib ketika kita nikah tuh uang suami itu uang istri. Emang Uang itu istri? bener. Uang Uang istri Nah, uang istri. mestinya istri dong. Iya, Istri dong. kayak gitu. Ya nggak masalah, mereka ya pasti udah komitmen dari awal kayak gitu. Yang kalau yang penting mah cewek kebutuhan si istrinya itu terpenuhi. Kalau cewek, lu bakal minta uang suami semuanya apa? Lu sedikasinya aja. Tergantung perjanjian. Oh berarti lu termasuk yang bikin perjanjian dulu sebelum nikah. Iya. Harus. Bagus. Bagus. Iya. Tapi kalau Perjanjian gua ya, pranikah. Mas, Perjanjian pranikah. kalau gua sendiri ngelihat senior aja mungkin ngelihatnya sedih. Mereka tuh kayak ada beban gitu loh. Iyalah, makanya dibuat perjanjian ya enggak sih? Kayak ada Jadi kan beban. kalau ada Jadi- perjanjian kan bisa ini, lu maunya gimana, gua maunya gimana. Terus kalau bertentangan ya udah cari jalan keluarnya gitu. Jangan nanti setelah menikah baru pusing, ya enggak? Iya. Banyak yang ya tadi itu gitu kan, si istrinya nggak bisa manage keuangan gitu kan. Iya. Pusing loh, Mas. Kalau aku tipikal cewek yang nggak bisa manage keuangan. Pusing. Nah, 2 juta dikasih per aja. bulan. Betul dikasih aja. makanya gini. Makanya si kekurangan makan si aja, jajan aja. kekurangan si cewek ini Jalan-jalan gitu. pasti ada kelebihannya di si cowok. Jadi Semoga ya. mereka saling kayak gitu loh, Mas. Kalau gimana Mute? Dikasih sedikasinya aja uangnya. Enggak, Mute mah tipikal pekerja keras. Kalau gua sih kayak gitu, pasti gua ngasih sekian dulu. Karena apa? Gua melihat manage keuangan itu seperti apa. Jangan sampai gua ngasih semua tabungan ke dia, habis nggak ada aturannya, ya pusing sendiri gitu kan. Kalau udah pusing itu pasti ada batasan, si cowok pasti marah. Kalau gue mah tanya dulu ke cowoknya, percaya nggak sama gue gitu. Kalau percaya ya udah. Enggak, kasih semua. bukan Kalau gitu. enggak, Giga doang. kalau enggak ya Giga doang. sepercayanya Mut, lo aja gitu. Kalau kalau- mau ngasih setengah ya udah, terus setengahnya lagi disimpan sama dia. Tapi apa ya, dengan laporan, setengahnya nih saya buat ibu